Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudari sekalian. Jadi pada kesempatan perdana ini kita akan kuliah lewat online saya ya, dengan metode video streaming yang saya sampaikan nanti sebagai pengantar dari materi awal. Jadi memang pertama-tama kita kuliah lewat Zoom dulu ya, karena menjelang bulan puasa ini banyak malam hari kita beribadah, terutama yang muslim ini, sehingga agak kesulitan untuk mengatur waktunya. Baik, saudara-saudari sekalian atau adik-adik semuanya, mari kita sebelum kuliah kita menyampaikan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kita semuanya dapat berkumpul di dunia maya ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan terus kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan akan memberikan kita banyak kebaikan hidup yang lebih menyenangkan lagi. Amin. Yang kedua, kita doakan teman-teman kita yang tidak bisa hadir karena banyak halangan, karena sesuatu hal, sakit dan sebagainya. Mudah-mudahan Tuhan berkenan menolongnya dan bisa berkumpul kembali bersama kita semuanya. Adik-adik atau mbak-mbak atau mas-mas yang berbahagia, jadi dalam kesempatan ini, kuliah pengantar tentang antropologi ini memang lebih banyak menekankan bagaimana kita belajar antropologi itu untuk membawa impact yang positif bagi pembentukan kepribadian manusia. Tentu saja kaitannya dengan prodi psikologi di Universitas Taman Siswa ini ya. Jadi Universitas Sarjana Taman Siswa ini yang kita cintai bersama ini di prodi psikologi ini juga diajarkan mata kuliah antropologi. Tentunya ketika kita bicara tentang antropologi secara sederhana kita bicara tentang ilmu manusia ya. Jadi ada kesamaan antara psikologi dengan antropologi. Antro itu manusia, logos itu ilmu tentang manusia. Psikologi sama juga ya, ilmu tentang jiwa. Psiko itu jiwa, logos itu ilmu tentang jiwa. Tentu saja jiwa manusia. Jiwa manusia ini kalau dalam psikologi itulah yang membentuk perilaku manusia. Jiwa bisa terdiri dari pikiran, perasaan, dan nafsu. Id, ego, dan super ego gitu ya. Kalau di Islam ada roh gitu ya, ada roh gitu ya, mempengaruhi jiwa kita sehingga kita bisa bertindak benar dan salah. Itu ada unsur roh. Hanya di dunia barat tidak ada unsur roh ini. Lebih banyak ke ego, super ego, dan id itu ya. Id itu ya. Jadi adik-adik semuanya atau saudara-saudari semuanya, para mahasiswa, jadi di dalam belajar mata kuliah antropologi ini sebenarnya menekankan pada manusia sebagai pencipta dari kebudayaan. Makanya lebih ditekankan pada aspek kebudayaan ya, antropologi budaya dari manusia. Biasanya kalau antropologi budaya ini kita mempelajari manusia, aspek perilakunya yang menciptakan kebudayaan itu. Kebudayaan kalau pengertian di kebudayaan Jawa itu ada cipta, rasa, dan karsa manusia itu ya. Jadi lebih pada aspek culture, dan culture inilah yang membentuk perilaku manusia yang kemudian dikaji di dalam psikologi menjadi ilmu kepribadian. Ternyata kepribadian ini juga mau tidak mau dibentuk oleh kebudayaan, dan kebudayaan ini bisa dilihat dari sudut pandang antropologi gitu ya. Kalau kita belajar tentang status filsafat ilmu dan struktur ilmu dari antropologi ini memang menarik ya. Kalau kita lihat asal-usul antropologi, misalnya status ontologisnya, biasanya struktur ilmu itu kan terdiri dari 3 unsur ya, status ontologis, status epistemologis, dan status aksiologis. Jadi kalau kita ingin menciptakan ilmu atau ingin membangun ilmu, kita harus menguasai 3 unsur penting dalam struktur ilmu itu, yaitu ontologis,
epistemologis dan aksiologis. Kalau ontologi kita bicara tentang keberadaan, jadi kita menyelidiki tentang keberadaannya, asal usulnya, perwujudan dari ilmu ini, eksistensi dari ilmu ini dari mana, ya. Kalau antropologi kita belajar status ontologis antropologi ini, nanti dari ilmu kebudayaan ini akan lahir objek kajian formal dan materialnya. Lalu kemudian status epistemologinya, sumber kebenaran dari ilmu ini. Dari mana sumber kebenaran ini diperoleh? Ini biasanya bicara tentang teori, kerangka teori, metodologinya, ya, konsep-konsepnya, definisi-definisinya yang buat ilmu ini kita akan mengetahui sumber-sumber kebenaran pengetahuan dari ilmu antropologi ini. Lalu kemudian unsur yang ketiga adalah unsur aksiologi. Jadi setiap ilmu antropologi juga itu ketika diterapkan itu membawa nilai, ya, membawa dampak baik dan buruk, maslahah dan mafsadah itu kalau semua ilmu ya itu disebut aksiologi, aksiomanya, nilainya, normanya, ya itu biasanya tergantung ilmuannya ya, usernya, penggunanya, ilmuannya itu yang memanfaatkan ilmu itu untuk kepentingan apa. Bisa jadi ilmu untuk kepentingan hal yang buruk, bisa jadi ilmu untuk kepentingan yang baik, itu tergantung ilmuannya. Makanya di dalam aksiologi ada perdebatan sebenarnya ilmu itu bebas nilai, sehingga nilainya tergantung ilmuwan yang menguasai ilmu itu. Ada juga yang bilang ilmu itu tetap ada unsur tidak bebas nilai karena ilmu itu harus diterapkan untuk memberikan manfaat atau kegunaan yang sebesar-besarnya bagi perkembangan masyarakat di sekitar kita atau dalam membangun peradaban bangsa di Indonesia ini ya. Jadi kalau kita telusuri dari status ontologis ya, adik-adik semuanya, saudara-saudari semuanya, para mahasiswa, kita akan mengetahui bahwa keberadaan ilmu ini merupakan bagian dari ilmu sosial ya. Jadi disiplin ilmu sosial ini ilmu tentang masyarakat sebenarnya ya. Nanti masyarakat melahirkan ilmu humaniora termasuk psikologi itu. Ilmu tentang masyarakat yang kebanyakan itu induknya adalah ibunya adalah sosiologi. Dari sosiologi ini mengambil ilmunya, metodenya dari ilmu alam ya. Dulunya di dunia barat itu dari filsafat melahirkan ilmu alam, dari ilmu alam ini sains ini melahirkan ilmu sosial ya, ilmu sosial. Sosiologi ini. Makanya dulu ilmu sosial itu disebut ilmu fisika sosial ya kalau Agus Comte ini, karena menggunakan pendekatan ilmu fisika, ilmu alam itu yang melihat manusia dari sudut pandang positivisme, perilaku lahiriahnya itu ya, interaksi lahiriahnya itulah. Di dalam antropologi ini merupakan anak kandung dari ilmu sosiologi. Jadi lebih menekankan pada aspek kajian bukan interaksi manusianya, tapi bagaimana manusia memahami dirinya di dalam berinteraksi dengan lingkungan, membentuk kebudayaannya, memahami nilai-nilai yang dianutnya. Nanti akan banyaknya ada antropologi struktural, ada antropologi fungsional dan sebagainya. Ada antropologi sistem, ada antropologi budaya di mana kebudayaan itu merupakan hasil bentukan manusia yang merupakan hasil dari pikiran ya, perasaan dan keinginan kehendak manusia. Kalau bahasanya Soeharto itu cipta, rasa, dan karsa manusia itu ya. Jadi sebenarnya ilmu antropologi ini kalau berkembang dalam era sekarang ini ya ilmu kebudayaan itu ya. Kita mempelajari kebudayaan dari manusia itu, kenapa manusia menganut nilai ini, kenapa manusia menganut nilai itu, kenapa manusia harus pakai jilbab, kenapa tidak. Itu adalah nilai ya. Termasuk kajian agama juga kajian kebudayaan ya, dalam kajian nilai-nilai sebagai sebuah sistem yang membentuk manusia itu sehingga manusia itu memiliki perilaku budaya yang
sesuai dengan tatanan agama misalnya atau tatanan budaya setempat. Jadi seperti itu ya dalam antropologi itu. Nah, nanti tentu saja epistemologi dari ilmu antropologi ini adalah metodologi empirisme ya. Kita melihat manusia lebih banyak ke observasinya, interviewnya, itu metodenya dan sebagainya, itu yang terkait dengan dunia empiris, dunia yang nyata, yang mempelajari manusia dari sisi lahiriahnya maupun dunia batinnya. Kalau dunia batin ini biasanya membentuk nilai-nilai itu ya, mirip dengan psikologi kepribadiannya itu ya, jiwanya itu ya, pikiran, perasaan dan hasrat-hasratnya itu ya. Nah, itu hampir sama ya. Hanya kalau di antropologi kita melihat nilai-nilai dari manusia yang hidup ini, yang bentuk perilakunya itu, yang enggak perilaku ini membentuk sebuah kebudayaan gitu ya. Kenapa kita misalnya melihat Candi Borobudur itu bertingkat-tingkat seperti gunung, itu karena hasil dari karya manusia, di mana manusia dipengaruhi oleh nilai-nilai agama bahwa kehidupan ini memang bertingkat-tingkat untuk mencapai ke puncak nirwana itu ya, puncak tertinggi. Kalau dalam tradisi Buddha misalnya itu membentuk pengetahuan-pengetahuan kognitif yang membentuk nilai-nilai sehingga manusia bisa menjadi pedoman di dalam berperilaku. Ada teori antropologi yang juga bisa kita nanti bahas tentang pandangan Clifford Gate dan sebagainya itu ya. Bagaimana Clifford Gate melihat Indonesia sebagai sebuah kebudayaan simbolis, dan simbolisme itu melahirkan nilai-nilai etis maupun nilai non etis ya, nilai estetika maupun nilai etika. Dari etika dan estetika itu lalu kemudian menjadi pedoman berperilaku budaya gitu ya. Hanya perilaku budayanya menjadi kebudayaan simbolis itu Clifford Gate. Nanti kita akan jelaskan juga teori antropologinya Clifford Gate yang sangat terkenal, orang Amerika yang sangat terkenal, yang banyak mengkaji tentang manusia Indonesia ini. Nah, kalau aksiologinya nanti itu tadi yang saya katakan itu aspek-aspek dari dampak dari seorang ilmuwan, orang yang sudah pintar gitu ya. Ilmu itu mau dimanfaatkan untuk kebesaran masyarakat ya, untuk pengembangan masyarakat, untuk hal-hal yang baik di masyarakat. Jadi tidak disalahgunakan. Itu kita belajar, pentingnya belajar aksiologi atau aksioma di dalam ilmu pengetahuan. Saya kira itu saja pengantar dari antropologi ini yang perlu adik ketahui. Dari antropologi ini kita belajar tentang hakikat manusia dari sudut pandang kebudayaannya. Dari kebudayaannya itu nanti membentuk perilaku, dan perilaku ini menjadi berdampak bagi pembentukan kepribadian manusia baik secara individu maupun kelompok. Lalu itu menjadi juga kajian yang bisa dikembangkan oleh disiplin psikologi. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan ya untuk pengantar pada hari ini. Silakan dikembangkan sendiri dengan banyak referensinya, terutama referensinya Clifford Gate, Kunchoro Ningrat dan sebagainya yang terkait dengan masalah-masalah antropologi kebudayaan. Terima kasih. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.